lagi kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan di tengah-tengah kami. Bahkan apa yang Kau akan kerjakan di tengah-tengah kami Tuhan. Tiba waktunya untuk kami duduk diam belajar kebenaran firman-Mu. Dan kami buka hati kami untuk Kau bicara di tengah-tengah kami. Roh Kudus urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Hamba sadar tanpa Engkau aku gak bisa. Dan aku butuh Engkau Tuhan. Dan aku berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami. Semua pemberitaan firman ini. Mari Roh Kudus bersama-sama dengan hamba layani umat Tuhan. Dibantu dengan para malaikat orang-orang kudus. Layani semua umat Tuhan yang ada di sini maupun di rumah. Dimanapun mereka berada. Aku berdoa Tuhan hari ini. Biar kami semua boleh mengalami Tuhan secara nyata. Sekali lagi kami buka hati kami. Dan kami memberikan Roh Kudus kesempatan sebebas-bebasnya. Untuk melakukan apapun yang Kau mau lakukan pagi hari ini di tengah kami. We give back to you all the glory, all the praise. Semua yang percaya dan siap belajar, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Praise the Lord. Sekali lagi thank you semuanya. Yuk kita siapkan hati kita. Dan hari ini khotbah saya adalah The Journey of Faith dalam kehidupan kami. Dan judul khotbah saya kasih judul The Stone of Help. Jadi batu penolong saudara. Atau dalam bahasa aslinya itu disebut Ebenezer. Ebenezer. Yuk sama-sama saya mengajak Anda, nanti Anda bisa buka dalam 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 14. Karena ayatnya panjang, saya nggak mungkin bacain semuanya. Karena waktu juga, tapi saya mau menyampaikan poin-poin yang sangat penting dalam The Stone of Help. Saudara, ini bukan sekedar khotbah teori, tapi kami mengalami secara pribadi dalam kehidupan kami. Dan saya juga berdoa, saya dapat yakin sekali, kuat sekali Tuhan bicara bahwa Tuhan mau memberikan Ebenezer dalam kehidupan kita semua yang percaya. Yuk sama-sama saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Yang pertama, what is definition? Apa itu pengertian daripada Ebenezer? Saudara, Ebenezer bukan sebuah tren-trenan atau katanya enak, ngomongannya enak sih Ebenezer. Tapi kita harus mengerti what is definition. Apa sih pengertian daripada Ebenezer itu sendiri. Nah kalau Anda perhatikan di Alkitab, Ebenezer artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Berapa banyak dalam kehidupan Anda percaya Tuhan mau menolong kita, amin saudara. Buat saya VCC merupakan bukan cuma gereja di mana kami datang berkunjung di sini. Tapi kami percaya from my mom, VCC merupakan the stone of remembering, the stone of help. Atau yang saya sebut adalah Ebenezer. Di mana Tuhan berkata bahwa aku akan menolong engkau. Dan saya percaya my mom, saudara, the story of my mom kalau Anda pelajari. Dia adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ada begitu banyak manifestasi supranatural. Dia begitu dekat sama Tuhan. Doa, baca firman semuanya. Tapi di end of the day satu titik saudara. Dia juga ngalami sesuatu yang gak enak dalam hidupnya. Dia ngalami di mana dia juga kalau nggak hati-hati bisa kecewa dan murtad. Tapi dia nggak lakukan itu, dia cuman sedih dan dia berkata, Tuhan, aku sudah mau give up. Beberapa kali Anda nggak ngerti, tapi dia ngomong sama saya, percuma aku doa, tanganku keluar minyak. Aku doa orang lain disembuhin. Dalam pelayanan kami dari 2010 sampai 2022. Start mulai pertama kali kami mengalami manifestasi supranatural. Ada begitu banyak orang yang hampir mati, bahkan yang sudah mati sekalipun. Bahkan yang ini semuanya mengalami kanker. Ada beberapa kali kami doain orang, dia kena kanker, saudara. Di sini ada teroid, saudara. Di depan mata kami ketika selesai doa, teroidnya jatuh, saudara. Darah semua dan sebagainya. Lalu orang sembuh. Beberapa kali kami berdoa untuk orang buta sembuh, yang lumpuh, yang semuanya. And then the end of the day, kami ngalami di mana Ama gak berdaya 1 tahun lebih, saudara. Ada di kursi roda, gak bisa ngapa-ngapain. Dan Tuhan izinkan itu, saudara. Dan saya ngomong sama Mama, gak mudah. Dan dia ngomong, udahlah percuma. Beberapa kali dia minta, Tuhan bawa aku pulang. Tapi saya ngomong sama dia, kamu gak boleh kayak gitu. Ucap syukur, all things work together for good. Tapi ngomongnya gampang, waktu ngalaminya susah saudara. So hari ini saya juga tahu kalau Anda ngalami sesuatu yang gak enak dalam hidup saudara. Saya tahu gak mudah. Tapi ada berita baik hari ini. Bahwa Tuhan memberikan Ebenezer dalam kita. Stone of help.
di mana nanti kita akan berkata, sampai di sini Tuhan menolong kehidupanku. Hari ini saya nggak tahu apa yang Anda alami. Kalau Anda membutuhkan pertolongan apapun, entah mungkin Anda sakit, Anda mengalami masalah ekonomi, saya berdoa supaya after this morning, Anda akan berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kehidupanku. Ada amin, saudara. Saya percaya bahwa Victory Church bukan sekedar saya datang khotbah di sini. Seumur hidup kami melayani, dari 17 tahun saya khotbah melayani kemana-mana keliling Indonesia, luar negeri. Sampai dengan hari ini umur saya 43. Saya nggak pernah pelayanan di sebuah gereja selama ini, kecuali di sini, saudara. Beneran, saudara. Dan buat saya pasti ada sesuatu. Bukan karena Pastor Hermannya, tapi Tuhan yang mempertemukan semuanya. Orang-orang berkata, kamu udah berapa lama kenal dia? Baru, saudara. Baru Maret, saudara, saya ketemu. Maret adalah kunjungan pertama saya ke tempat ini. Tapi saya nggak nyangka kunjungan pertama menjadi akhirnya stay 6 bulan di sini, saudara. Dan saya juga nggak pernah nyangka ketemu dengan saudara semua dan sebagainya. Dan saya ketemu dengan orang-orang yang benar-benar tulus dan benar-benar baik sekali semuanya, saudara. Dan saya percaya that is Ebenezer buat Ama. Jadi ketika saya mempersiapkan ini sampai tengah malam, saya berkata, benar Tuhan, ini gedung ya seperti the stone of help dalam kehidupan Ama. Dia dipanggil datang lalu dikenali dengan Dokter Dian dan semuanya. Ada banyak hal yang saya gak bisa cerita detail, tapi yang saya tahu cuma satu. Ebenezer artinya the stone of help. Di mana Tuhan selalu memberikan sesuatu dalam kehidupan Anda. Sampai Anda bisa berkata, sampai di sini Tuhan menolong kehidupanku. Dan itu menjadi sebuah tugu peringatan. Itu sebabnya buat saya dan keluarga, VCC adalah seperti the stone of help yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, saudara. Ebenezer artinya batu penolong. Kata Even artinya batu. Kejadian 28 ayat 11. Nanti Anda bisa baca 29 ayat 2, Keluaran 2:18, Imamat 20 ayat 2. Kata Ezer itu artinya penolong. Kejadian 2:18 sampai 20, Keluaran 18:4, Ulangan 33 ayat yang ke-7, saudara. Nah, istilah yang dipakai dalam Alkitab yang menggambarkan tentang Ebenezer itu apa sih? What is Ebenezer? Kalau dari asal katanya adalah the stone of help, batu penolong. Nah, saudara, istilah yang dipakai di Alkitab dalam kata Ebenezer itu yang pertama melambangkan tempat, saudara. Apa itu tempat? Tempat di mana menunjuk suatu tempat di mana orang Israel pernah dikalahkan 2 kali oleh orang Filistin. Sebenarnya Ebenezer bukan kata yang baik buat mereka. Ebenezer adalah sebuah tempat mengingatkan mereka bahwa mereka pernah kalah 2 kali dan kalahnya telak sekali, saudara. Saya percaya dalam kehidupan kita ada tempat-tempat di mana kita bisa menjadi trauma. Ada tempat-tempat titik di mana kita bisa menjadi kalau ingat itu kita kesel. Kalau ingat itu ya kita nggak enak. Kalau ingat itu kita sedih. Karena tempat itu, titik itu adalah titik di mana kamu mengalami kegagalan. Titik di mana kamu mengalami kejatuhan. Titik di mana kamu mengalami hal yang nggak enak dalam hidup Anda. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, saudara. Ebenezer adalah menceritakan tentang itu. Tempat 1 Samuel 4 ayat 1, orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Jadi saudara, 1 Samuel 4 ayat 1 menjelaskan bahwa sebenarnya Ebenezer itu adalah tempat di mana mereka pernah kalah 2 kali. Dan kalahnya telak, kalahnya memalukan. Kenapa, saudara? Karena 1 Samuel 5 ayat 1 jelas sekali menjelaskan kekalahan yang telak sekali. Dikatakan sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Jadi dalam 1 Samuel 4, 1 Samuel 5 menceritakan bagaimana Ebenezer itu adalah represent daripada sebuah tempat. Tempat di mana mereka kalah, tempat di mana waktu bangsa Israel berkemah di situ waktu mereka melawan Filistin. Bahkan dari tempat itu tabut Allah dirampas. Saudara, apa istimewanya tabut Allah? Tabut Allah luar biasa, saudara. Represent daripada the presence of God. Setiap kali bangsa Israel berperang, mereka harus bawa tabut. Di mana ada tabut, mereka pasti menang.
Tapi hari itu mereka kalah dengan Filistin. Bahkan yang lebih parah, tabut Allah yang menjadi represent daripada kehadiran Allah itu hilang dalam hidup mereka. Saudara, bahkan kalau Anda baca Yosua pasal ketiga, ketika Yosua diperintahkan Tuhan untuk nyebrang dari sungai Yordan masuk ke tanah perjanjian, mereka harus memperhatikan tabut. Kalau dia stop, kalau dia ini lalu kasih jarak 1000 meter, 1000 hasta dan semuanya. Lalu kalau dia ke kiri, kanan, ke kanan. Saudara, tabut ini bukan jimat buat mereka, tapi tabut ini adalah represent daripada the presence of God. Dan setiap kali mereka menang, mereka berperang bawa tabut, mereka pedenya minta ampun, mereka tahu Allah ada bersama mereka. Dan hari itu Ebenezer adalah tempat di mana mereka kalah 2 kali. Dan yang lebih parah, kalahnya telak. Bukan cuma mengalami kekalahan, banyak yang mati, tapi pusaka yang terbaik yang harus ada dalam kehidupan mereka diambil, yaitu the presence of God. Saya tahu dalam hidup kita pernah ada di titik gagal. Kita ada di titik kegagalan kita, kehancuran kita, kelemahan kita, kekecewaan kita. Bahkan bukan cuma telak, bahkan the present, hadirat Allah dirampas dari hidup kita. Sehingga kita gak bisa merasakan feel the present like never before. Kita gak bisa rasakan lagi kehadiran Allah. Kita doa, kita baca Alkitab udah suam, gak ada apa-apa. Kenapa? Karena Anda sedang mengalami Ebenezer dalam hidup Anda. Ada di sebuah titik di mana Anda berkata, udahlah hopeless, gue gak mau lagi ikut Tuhan. Gue gak mau lagi melayani, gue gak mau lagi untuk berdoa. Karena Anda merasa bahwa itu adalah tempat di mana Anda mengalami titik yang paling rendah dalam hidup Anda. Ebenezer bukan cuma tempat di mana menjadi sebuah kenangan, remembering bahwa Tuhan menolong setiap kita. Tapi yang saya mau kasih tahu bahwa tempat Ebenezer bukan nama yang baik buat Israel. Karena mereka akan ingat, wah di Ebenezer kacau. Kita semua kalah telak. Bahkan yang lebih parah, represent daripada kehadiran Allah hilang dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kau sedang ada di Ebenezer, tempat di mana kau gagal, engkau punya banyak utang, kau punya banyak masalah. Mungkin kau sedang mengalami titik di mana terendah dalam spiritual kamu. Dan sampai kamu berkata, aduh udahlah, gua hopeless. Tapi saya mau beritahu buat Anda, ada berita baik nanti saudara. Lalu yang kedua saudara, Ebenezer juga bicara mengenai tugu saudara. Nama tugu yang diberikan kepada sebuah batu yang didirikan oleh Samuel Nabi Tuhan untuk memperingati kemenangan bangsa Israel atas Filistin saudara. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu, mendirikannya atas Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer dan dia berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ada amin saudara. Saya percaya ini ada sesuatu yang luar biasa. Saya ketika dapatkan firman ini, Roh Kudus ngomong, tempat di mana titik yang sama kamu mengalami titik yang rendah, aku akan balik menjadi titik di mana kemenangan akan terjadi di situ saudara. Dan saya beritahu buat Anda, jangan pernah merasa bahwa kalau kamu gagal di satu titik lalu kamu nyerah. Titik yang sama di mana Anda gagal, Tuhan bisa membalikannya sehingga Anda berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kehidupan saya. Jangan pernah merasa gagal lalu Anda berkata, udah gua give up. Maima mengalami titik di mana dia mengalami sakit. Tapi saya percaya di titik yang sama nanti, the next saya datang ke tempat ini. Dia berdiri di sini. Dia bukan ngomong, wah saya sakit disuruh ini. Tapi dia sudah bisa jalan sendiri, dia bisa lari sendiri tempat ini. Dan dia berkata di titik yang sama, dari sebuah Ebenezer tempat kekalahan menjadi tempat kemenangan. Karena Tuhan berkata, the stone of help, sampai di sini Tuhan akan tolong kehidupan Anda. So jangan pernah merasa aku harus tinggali sebuah tempat, sebuah titik di mana aku gagal. Saya pernah punya hotel saudara. Tuhan izinkan saya punya hotel. Lalu habis itu pandemik saya tutup. Saya dihina orang. Katanya dari Tuhan. Kok tutup? Saya berkata, kemarin malam saya ngomong sama Tuhan. Titik yang sama. Di mana hotel tertutup. One day saya percaya. Kami sekeluarga akan punya jauh lebih bagus dari yang dulu saudara. You boleh percaya boleh enggak terserah. Tapi buat saya kemarin saya tengah malam nyiapin khotbah ini. Tuhan seolah-olah ngomong. Di titik yang sama, aku bisa buat dari kegagalan jadi keberhasilan. Dari kelemahan jadi kekuatan. Sampai kita akan berkata, the stone of help akan datang dalam kehidupan Anda.
Dan Anda akan berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kehidupan saya. Mungkin Anda gagal dalam kapal. Kapalmu pernah terbalik di sebuah tempat. Saya percaya kapal yang tenggelam, semua bahan-bahan yang hilang akan dikembalikan. Dari sebuah titik yang dimana ada kehancuran, Tuhan bisa buat berkata, sampai di sini Tuhan akan menolong kehidupan saya. Saya gak tahu apa yang Anda alami, but I just want to encourage you. Titik yang sama di mana Tuhan mungkin izinkan Anda gagal. Karena kebodohan kita, karena keteledoran kita, karena kita sendiri kita ngalami kehancuran apapun, kelemahan apapun. Jangan pernah merasa bahwa itu adalah sudah selesai segala-galanya, sudah end hidupku. Masih ada Ebenezer, Tuhan akan menolong kehidupan kita. Amin, saudara. Penggunaan batu itu sebagai peristiwa penting bagi umat Israel sepanjang masa. Tuhan setiap kali membawa bangsa Israel, dia selalu membuat tugu peringatan, saudara. Yang pertama kalau Anda perhatikan Yakub, saudara, ketika dia keluar dari Betel, dia ketemu Tuhan, ngalami Tuhan, dan dia berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini gerbang sorga. Lalu dia mendirikan tugu peringatan, saudara. The Stone of Remembering. Joshua setelah dia nyebrang sungai Yordan, dia mendirikan 12 batu dari dasar sungai, merepresent daripada 12 suku Israel. Dan dia memperingatinya, membangun sebuah tugu. Lalu Tuhan ngomong sama dia, ajarkan kepada next generation bagaimana tangan Tuhan yang menuntun mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Berapa banyak saudara yang percaya? Saya yakin sekali membangun sebuah remembering stone atau tugu peringatan bukanlah sesuatu yang salah. Alkitab ngajarin kita, ada basicnya, ada firmannya. Suku Gad, suku Ruben, setengah suku Manasye mendirikan mezbah di tepi sungai Yordan di tempat penyeberangan. Yosua pasal 22 ayat 10, saudara. Lalu Anda tanya, what is the reason? Alasannya apa? Kenapa Tuhan suruh buat? What is the purpose? Apa tujuannya? Tujuannya sederhana. Pertama, untuk mengingat karya Tuhan, tangan Tuhan yang kuat menopang orang-orang beriman seperti Anda. Remembering stone bukan untuk kita sembah, bukan untuk kita buat jadi dewa, tapi itu sebagai remembering bahwa Tuhan pernah menolong kehidupan saudara. Jadi buat saya secara pribadi, ketika saya balik lagi ke VCC, saya bukan sekadar melayani khotbah. I remembering buat my mom, ini adalah the stone of help. Dan dia akan berkata, sampai di sini Tuhan menolong kehidupanku. Ada amin, saudara. Lalu mengingat akan eksistensi Allah dalam sejarah. Tugu itu diperingati, dibangun, saudara, cuma satu. Supaya for the next generation diajarkan bahwa Israel pernah punya Allah yang luar biasa. Yang membelah laut ini, yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian dan harus diajarkan for the next generation. Dan saya percaya tugu peringatan bukan untuk disembah, tapi mengingat eksistensi Allah dalam sejarah. Lalu yang berikutnya mempertahankan iman kepada Allah for the next generation. Supaya mereka tahu, iya ya, dulu kita punya Tuhan yang dahsyat. Saya berdoa supaya setiap kali ketika Anda mengingat seseorang, mengingat sesuatu, Anda akan ingat sebuah legacy. Bahwa bagaimana mereka mengajarkan takut akan Tuhan. Mereka berjalan bersama Tuhan dan sebagainya. Saya juga berpesan kepada setiap Anda, sorry tidak promosi. Tapi berapa banyak saudara yang sudah punya buku saya baca. Kenapa? Karena itu adalah 12 tahun perjalanan kami bersama Tuhan dalam supranatural. Kami tulis dalam sebuah buku. Waktu saya buat ini, my mom dapat banyak sekali bisikan sama Tuhan. Tuhan ngomong sama dia, ini adalah kisah hidup kalian. Tulis semuanya. Saya nulis bukan sembarang. Saya nulis, saya gak keluar 2 tahun selama masa pandemi. Dan saya fokus hanya untuk nulis itu. Dan saya bilang, this is the legacy. Ketika produce buku ini selesai, yang pertama saya persembahkan untuk anak saya. Dan saya panggil dia dan saya katakan, this is my legacy for you. Kalau kamu hidup sesuai dengan ini, Tuhan nyata dalam hidupmu. Your life is bright, the future is bright. Ada amin, saudara. So sebagai uncle saudara, saya cuman berpesan, cuman satu, takutlah akan Tuhan. Dan berpeganglah pada perintahnya. Karena Raja Salomo ngomong, saudara, kalau belajar terus gak sudah-sudah. Nulis buku gak sudah-sudah. Semuanya sia-sia. Dan dia menutup dengan akhir daripada semua pengkhotbah. Dan dia tulis dengan sebuah kalimat.
akhirnya takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintahnya. Ada amin, saudara. Kenapa ada stone of remembering? Karena Tuhan mau mengajar kita untuk kita tetap beriman, percaya bahwa kalau Tuhan menolong generasi sebelum kita, Dia pasti akan menolong generasi kita and the next generation. 1 Samuel 7 ayat 12 sekali lagi dikatakan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu, mendirikannya antara Mispa dan Yesana yang menamai Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sekali lagi dalam pertempuran itu, Tuhan menolong bangsa Israel dengan cara mengacaukan musuh mereka. Dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan. Lalu akhirnya Samuel membuat tanda kemenangan dengan sebuah batu, sebuah tugu, saudara. Dan dinamakan Ebenezer. Bahkan ketika kemarin malam sampai tengah malam, saya merenungkan firman ini. Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, nanti kalau ke Israel lagi, saya mau mampir ke Ebenezer. Saya gak tahu tempatnya di mana, tapi saya berdoa dan saya mau ke tempat itu. Dan itu menjadi sebuah peringatan, titik yang paling rendah, hancuran kegagalan yang paling parah, bisa diubah Tuhan menjadi the stone of health. Tuhan menolong kehidupan Anda. Ada amin, saudara. Ebenezer jelas akan menjadi remembering stone bagi bangsa Israel, saudara. Karena Tuhan menolong mereka. I just wanna ask you, yuk renungkan. Kalau Anda nggak merasa tapi ya keterlaluan, tapi berapa banyak saudara yang merasa bahwa kok hari ini cepat banget ya hari-hari ini. Ini udah masuk bulan Oktober, next bulan November, habis November, Desember. Coba ya, saya mengajak Anda untuk Anda ambil kalender, saudara. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai hari ini, saudara. Kurang lebih tanggal 23 Oktober. Lalu Anda remembering. Pernah gak selama 1 tahun ini Anda mengalami titik yang paling rendah dalam hidup Anda? Pernah gak dalam 1 tahun ini Anda mengalami kekecewaan? Anda mengalami hopeless? Anda mengalami merasa, aduh Tuhan udahlah buat, aduh udahlah nyerah. Anda hampir mau give up. Lalu Anda kasih tanda di situ, saudara. Kenapa Pastor Robert ngajar saya hari ini seperti itu? Karena saya percaya di titik yang sama. Tuhan mau kita nggak keluar dan lari dari kenyataan. Tuhan mau kita balik lagi dan menangkan pertarungan kita. Kalau kita pernah kalah di titik itu, come back. Dan saya percaya, dan Tuhan akan menolong kehidupan Anda. Seperti bangsa Israel, saudara. Ada amin, saudara. Coba remember, saudara. Selama 1 tahun ini mungkin Anda berkata, wah gue gagal di sini. Bulan ini, kasih tanda merah, saudara. Lalu berdoa sama Tuhan. Dan saya berdoa supaya ada the stone of remembering dalam kehidupan Anda. Bukan untuk ingat-ingat, tapi supaya Anda tahu. Saya percaya 6 Mei merupakan sebuah tanda buat kami sekeluarga. Di mana tanggal 6 Mei saya dan Mama berangkat dari Palembang menuju Jakarta, menuju Surabaya. Lalu di sini masuk ke apartemen cewek, lalu habis itu ini semuanya termasuk saya lingkari di mana saya keluarga kena COVID. Saya lingkari semuanya. Dan buat saya that is the stone of remembering dalam kehidupan saya. Ada amin, saudara. Dan saya percaya, saudara. Wah, kalau Anda dengar khotbah saya The Art of Waiting. Saya ada khotbah satu lagi namanya The Art of Happiness. Tapi saya nggak tahu kapan, tapi saya mau nyampein ini dulu yang paling penting. Dan Tuhan ajari saya The Art of Waiting. Dan saya mulai ingat remembering stone. Dan saya mulai kasih sesuatu di tanggalan-tanggalan selama 1 tahun ini. Bagaimana berjalan bersama Tuhan. Kemarin Dokter Dian datangi mama saya. Lalu habis itu dia cerita-cerita. Dan dia cerita sama dokter lain lagi. Ama ini ya 1 hari doang. Kalau waktu itu dia dioperasi gak tahu mau jadi apa. Mungkin pansui dan sebagainya. Tapi dia dengar Tuhan. Hari Rebu dia ngomong, dokternya selesai DSA, besok kita tindakan. Mama bilang, enggak, saya maunya besoknya lagi. Dan tiba-tiba saya terinfeksi COVID, saudara. Dan karena COVID, me and my mom gak jadi, saudara. Akhirnya kami pulang dan setelah dicek 6.000 dedimernya ama, saudara. Dan hari itu kalau dioperasi, saudara, dengan dedimer 6.000. Yang pertama saya ngomong sama ama di jalan ya, ingat banyak pulang. 1, kasihan dokter-dokternya, kena COVID semua pasti.
Karena gara-gara kamu. Lalu habis itu orang yang setelah itu masuk ke ruangan operasi nggak tahu jadi apa. Masalahnya banyak. Tapi saya bersyukur our God adalah God yang faithfulness. Dia tahu dari kita. Kita nggak tahu kita COVID. Tapi Tuhan tahu saudara. Wong saya ini ya, kalau masuk rumah sakit itu nggak ada yang berani nanya saya. Itu orangnya Bu Dian, udah takut semua lah pokoknya saudara. Tapi hari itu ya saya dicegat oleh satpam. Mana tesnya? Saya bilang, saya nggak mungkin mau jual nama Bu Dian. Kamu nggak tahu siapa kami gitu kan? Nggak boleh kan sombong. Saya bilang, iya sorry. Ya saya tes dulu, dites saudara. Begitu tes positif saudara. Kalau hari itu security-nya nggak tes, maka saya nggak tahu COVID. Mama saya juga nggak tahu, akhirnya nggak PCR semua. Dan apa yang terjadi akhirnya mama saya operasi dan saya nggak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Tapi that is God saudara. So saya lingkari tanggal-tanggal segitu saudara. Kapan kena COVID-nya, kapan ininya semuanya. Bukan untuk apa-apa. Karena saya mengajarkan Anda untuk remember bahwa Tuhan menolong kehidupan Anda. Berapa banyak saudara yang merasa 1 tahun ini Tuhan tolong saya banyak sekali. Angkat tangan saudara. Pertanyaannya kamu ingat gak? Kenapa kita perlu catat pastor? Supaya kita ingat bahwa Tuhan pernah nolong kita. Supaya kita bersyukur. Supaya kita ngajari. Saya ngomong sama anak saya, nak, Rabu ini ya kamu akan tinggal di Jakarta. Nggak ada dad, nggak ada mami, nggak ada ama. Biasa kalau ada apa-apa, dad, ma, ini nggak ada. Kamu harus berusaha sendiri. Kamu harus mulai jadi dewasa. Mulai akil balik. Walaupun umurmu 15, this is the first time kami melepaskan anak kami ke kota lain. Biasanya ngantel terus sama-sama berempat. Ini for the first time. Dan saya cuma ngomong satu. Gua gak bisa jaga kamu 24 jam. Tapi Tuhan bisa jaga kamu. Tanya JJ, saya ngomong terus sama dia. J, kalau kamu gak sungguh-sungguh cari Tuhan, kamu keterlaluan. Kamu lihat bagaimana hidup dad. Kamu lihat bagaimana hidup ama. Semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang tolong kita. Dan kalau Tuhan tolong saya, Tuhan pasti akan tolong anak saya. Ada amin Sarah. So kenapa saya mengajak Anda untuk satu tahun ini, coba ambil kalender bulan ini. Tulis di mana titik-titik di mana kamu udah merasa hopeless. Tapi kamu melihat bahwa Tuhan menolong hidupmu. Kasih tanda saudara. Bukan untuk apa. Tapi untuk mengucap syukur sama Tuhan. Remember. Dan itu menjadi sebuah tugu peringatan. Karena bangsa Israel juga melakukan. Menurut saya ini. 1 Januari 2022. Merupakan the stone of help dalam kehidupan Pastor Ronald, saudara. Di mana gara-gara main petasan, dor matanya kena, saudara. Duh, saya ngomong sama Anda, kalau bukan Tuhan, saya nggak tahu akan terjadi seperti apa. Saya dilihat rekamannya, saudara. Buah, meledak sampai gitu, saudara. Mengerikan. Nah, titik-titik itu kamu buat tanda dalam hidupmu. Dan remember bahwa Tuhan menolong Anda, saudara. Ada amin, saudara. Itu cara saya. Supaya saya menjadi orang Kristen yang tahu diri. And always remember, kalau bukan tangan Tuhan, kita nggak akan ada hari ini, saudara. Ada amin, saudara. Yuk pulang ini buat ambil kalender. Saya berdoa supaya Anda bisa mengingat ini. Bukan untuk apapun. Saya percaya dalam 2022 ada peristiwa yang membuat Anda nangis. Ada peristiwa yang membuat Anda tertawa. Ada peristiwa yang membuat Anda duka cita. Ada yang membuat Anda sukacita dan sebagainya. Saya ada yang mengalami kerugian. Dan ada juga yang mengalami keuntungan, keberhasilan dan sebagainya. Sebenarnya saya kutip kata-kata Pastor Matthew. Sebenarnya mungkin ini waktu dia mau khotbah dia kasih joke. Tapi saya minta maaf saya pakai dulu. Dia ngomong sama saya, wah nanti kalau saya khotbah katanya, saya akan tanya sama jemaat. Saudara tahu gak siapa yang ngebangun yang perumahan di SpongeBob di bawah laut katanya saudara. Itu Pastor Irawan katanya saudara. Mungkin Anda bilang kok masa iya dia bawa kapal, bawa material, terbalik saudara, nyampak semua. Nah dipakailah sama SpongeBob dan teman-temannya saudara. Membangun bikini button saudara. Itu kurang lebih kata Pastor Matthew saudara. Mungkin tahun ini Anda ngalami kerugian kapal terbalik. Catat itu dan bilang gini, anak-anak kecil. Kalian harus berterima kasih sama Om Irawan. Karena kalau enggak ada film SpongeBob. Ada amin saudara. Sebuah kerugian bisa diubah Tuhan menjadi kebaikan dalam kehidupan Anda. Sorry Pastor Matthew ya, saya pakai ilustrasimu. Anyway saudara, sekali lagi saudara. Yuk sama-sama buat the stone of remembering dalam hidup Anda.
Mungkin tahun ini kamu mengalami kerugian yang banyak. Kasih tanda, bukan untuk mewek. Tapi saya tahu di titik yang sama Tuhan akan tolong kehidupan Anda, saudara. Ada amin, saudara. Saya yakin sekali Anda harus believe, katakan believe, saudara. Believe apa? Yang pertama, God is in control in every situation. Anda kalau pelajari tentang Ayub, tentang Ruth dan lain-lain, Anda akan melihat sebuah kesimpulan bahwa God is always in control. Semua dalam pengendalian Tuhan. Kalau Anda lihat Ruth itu, the story of Ruth, saya benar-benar kagum. Ruth keluar dari Bethlehem, itu waktu masa kelaparan. Terjadi kelaparan di Bethlehem dan dia harus pergi ke Moab. Sampai di Moab akhirnya apa? Ruth bersama dengan suami dan anaknya 2 dapat mantu. Mantunya siapa? Salah satunya adalah Ruth. Naomi maksud saya. The story of Naomi. Dia keluar dari Bethlehem, itu musim kelaparan. Dan apa yang terjadi? Dia harus keluar karena gak ada makanan, dia harus pergi ke Moab. Sampai di Moab ketemu dengan Ruth, saudara. Saudara akhirnya ketemu mantu yang baik, saudara. Lalu Anda lihat the story of Naomi. Lalu akhirnya suaminya meninggal. Istrinya, anak-anaknya meninggal, gak ada lagi. Akhirnya dia harus pulang. Dia pergi dengan kelaparan, pulang. Kalau Anda baca kitab Ruth, itu masa penuaian gandum, saudara. Dan kalau Anda lihat the story of Naomi, seorang janda yang sudah tidak punya suami, tidak punya anak, dan tidak punya harapan, saudara. Bahkan mantunya dua-duanya disuruh pulang ke negaranya. Pergilah, pulanglah. Istilahnya kenapa dia akan tinggal sebatang kara masuk panti jompo, gak ada yang mau ngurus dia. Tapi tiba-tiba Ruth nolong dia, Ruth ikut dia. Dan dia juga gak pernah nyangka bahwa dia akan punya anak dan sebagainya. Punya mantu lagi, punya cucu. Tapi saudara, itulah pemeliharaan Tuhan. Bahwa dari story ini kita akan lihat, God always in control. Yang percaya katakan amin. Believe. Mungkin Anda bilang gak mungkin ada harapan lagi buat aku. Naomi gak ada harapan, saudara. Bahkan dia ngomong sama mantunya, kalaupun aku kawin hari ini menikah, lalu aku punya anak, kamu harus nunggu. Gak mungkin kamu menikah dengan anakku. Udahlah ikut aku, gak ada masa depan. Pulang semua. Tapi Ruth ngomong, jangan paksa aku untuk meninggalkan kau. Kemanapun kau pergi, aku pergi. Kemanapun kau mati, aku mati di situ. Tuhanmu, Tuhanku. Bangsamu, bangsaku. Kenapa? Ini Tuhan dalam pengendalian. Akhirnya dia ketemu Boas. Lalu punya anak. Dan yang ajaib buat saya, saudara tahu apa, saudara? Naomi memiliki cucu cicit-cicitnya. Dan ditulis dalam silsilah. Yaitu Raja Daud, saudara. Ada amin, saudara. Bukankah dari seorang Naomi yang janda gak punya harapan, Tuhan masih bisa buat sesuatu yang ajaib. Apa artinya? God is in control. Dari titik yang terendah yang dialami oleh Naomi, menjadi titik kemenangan yang luar biasa. The stone of help. Batu kemenangan. Batu penolong dalam kehidupannya. Ayub juga. Yang kedua, saudara, always give thanks. Ingat terus, ngomongnya gampang, tapi melakukannya susah. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Always give thanks to the Lord. Ada kuasa yang dahsyat dalam ucapan syukur. Saudara ngomongnya gampang, saya ngomongin mama, give thanks to the Lord. Gimana caranya? Kaki kebas, gak enak. Tapi tetap give thanks to the Lord. Beberapa kali dia ketemu Tuhan aja dia mau give up. One of the reason saya ngomong sama orang, kamu harus ketemu Tuhan, ngalami Tuhan secara supranatural. Kenapa? Kalau kamu ikut Tuhan, ikut jadi orang Kristen ke gereja, cuman datang pulang, gak ngalami Tuhan secara nyata. Saya jamin ketika masa kesukaran, kamu semua pasti murtad. Lah orang yang model kayak Ama yang ketemu Tuhan, ngalami Tuhan aja masih bisa ngomong, udah Tuhan pulang aja. Ngapain aku hidup? Can you imagine? Kalau Anda gak ngalami perjumpaan dengan Tuhan, ada masalah dikit, cepat kamu murtad. Dan saya ngomong sama my mom, dia ada di sini, Anda tanya dia. I always tell you, remembering here. Aku bilang, Mak, satu, give thanks to the Lord. Ucap syukur sama Tuhan. Karena kamu tahu kenapa kita bayar harganya mahal.
Nanti buku ketiga saya akan muncul di April, semoga waktu conference nanti. Judulnya adalah hashtag ceritaku belum selesai. Saya kupas dari kejadian The Story of Joseph, bagaimana setan mau mengakhiri cerita hidup Yusuf. Dan melalui kakak-kakaknya kita lihat aja bagaimana akhir dari mimpinya. Setan selalu mau mengakhiri kehidupan Anda. Tapi dia nggak tahu ada sebuah kebenaran, bukan cuma God is in control. Tapi dia nggak tahu bahwa cerita kita belum selesai. Dan ingat, ceritamu bukan tergantung dari orang lain. Ceritamu ada di dalam tanganmu. Engkaulah sendiri yang menulis. Karena Tuhan bilang, kita ini dikasih seperti suratan terbuka. Dan dibaca banyak orang. Tinggal Anda yang membuat keputusan mau isi apa di atasnya. Dan saya ngomong sama Mama, remember, kita mau nulis buku. Judulnya hashtag ceritaku belum selesai. Nanti saya akan cerita tentang VCC. Ada nanti cerita Pastor Ronald dan Pastor Shani, saudara. Dan cerita semua Anda ada di situ. Ada cerita di gentong emas, maybe, saudara. Saya nggak tahu, yang jelas ini adalah sebuah stone of remembering dalam hidup saya. Dan saya ngomong sama Mama, itu akan kita buat sebuah buku. Supaya semua orang bisa dikuatkan bahwa cerita mereka belum selesai. Jangan putus asa. Karena ceritamu belum selesai. Yang saya tahu cuma satu, Alkitab berkata bahwa Tuhan menulis buku tentang hidup kita. Hidup kita ditulis oleh Tuhan. Tuhan yang mengarang cerita tentang Anda. Dan kalau dia buat cerita tentang Anda, hidupmu pasti happy ending. Hidupmu pasti penuh kemenangan. Hidupmu pasti penuh kemuliaan. Ada amin, saudara. So jangan takut. Walaupun setan membuat kayaknya mau cut hidupmu dan berkata, your ceritamu end. Gitu. Tapi saya mau kasih tahu, cerita kita enggak end, saudara. Justru cerita kita baru dimulai. Berapa banyak saudara yang percaya pengalaman Ama mengalami seperti ini. Ceritanya baru dimulai. Nanti kamu akan lihat next dia datang lagi. Saudara akan lihat sesuatu yang ajaib. Karena Tuhan ngomong after kamu pulang hari ini, saudara. Setelah kami pulang, Tuhan sudah siapin banyak hal yang dahsyat. Saya sangat excited menantikan ini. Dan Tuhan ngomong, I will bring your family to another level of glory. Dan kamu akan lihat bahwa Tuhan akan buat hal yang ajaib di tengah-tengah Ama. Karena saya percaya always, no sacrifice, no glory. Penderitaan harus mendahului kemuliaan. Dari semua yang Ama alami, yang saya tahu ada Alkitabnya. Yaitu Filipi 3 ayat 10. Bahwa Tuhan ngomong, aku kehendaki supaya kamu kenal aku. Kuasa kebangkitanku dan persekutuan dalam penderitaan. Karena saya percaya penderitaan, proses yang kita alami gak membuat kita mati. Justru membuat kita menjadi sempurna seperti Kristus. Karena saya tahu the goal of the Christianity is not to become famous. Saya gak tertarik jadi terkenal. Saya gak tertarik jadi yang lain. Saya tahu my destiny cuma satu. Is to become like Jesus. Itu sebabnya saya kejar Tuhan. Kejar Tuhan. Dan diproses Tuhan, dibersihkan Tuhan. Dan saya gak pernah marah. Kenapa? Karena saya tahu semua menjadikan saya indah. Semua caci makian orang, semua fitnaan orang, semua hal yang gak baik yang orang lemparkan dalam hidup kita. Mereka menjadikan hidup kita indah, saudara. Justru kita berkata, thank you, thank you, thank you, thank you. Karena engkau menjadikan hidupku indah, saudara. Mungkin beberapa orang ngomong, wah habis ini gak adalah pelayanan. Waktu saya 2 tahun gak keluar kemana-mana. Orang mungkin bilang, wah selesai pelayanannya. Orang kalau gak pelayanan gimana orang mau tahu. 2 tahun gak keluar kemana-mana. Semua pelayanan saya di luar negeri, dalam negeri saya canceli semuanya. Dan orang berkata, udah selesai hidupnya dia. Saya bilang, hashtag ceritaku belum selesai. Orang ngomong, wah ke Surabaya, paling ke VCC doang, gak tempat lain-lain. Siapa bilang, saudara? Dari VCC justru, saudara. Saudara, sekarang base pelayanan kami terbesar di Indonesia adalah di Surabaya, saudara. Saya di Surabaya ini, Anda mungkin kaget, saudara. Saya khotbah tiap hari hampir, saudara, kemana-mana. Dan lebih dari belasan persekutuan, doa, gereja, dan semuanya. Tapi habis itu baru saya seleksi. Bukan saya seleksi yang mana yang besar gajinya, love gift-nya. Bukan, saudara. Tapi yang benar-benar haus laparkan Tuhan. Karena kami gak peduli dengan itu semua. Saya tahu yang mana bisa jadi teman yang benar, yang mana ini semuanya ketahuan semuanya, saudara. Makanya saya bilang sama Mama, kalau Tuhan yang buka, gak ada yang bisa tutup. Ada amin, saudara. Justru dulu waktu saya ke Surabaya, paling ke beberapa tempat. Hari ini saya ngomong, sekarang kalau kita datang 2 minggu aja gak cukup, Mak. Kalau kita mau ikuti. Tapi saya percaya cuma satu, God is in control. Always give thanks.
in every situation. Situasi apapun pokoknya berkata, aku bersyukur Tuhan. All things walk together for good. Ada amin, Sarah. Lalu yang ketiga, Tuhan ajari saya, trust nak, buat tanda peringatan batu. Seperti yang saya katakan tadi, ambil kalender, tulis remembering stone. The stone of health. Sampai di sini Tuhan menolong hidupku. Karena Tuhan, saya yakin sekali, di akhir tahun ini kita mau masuk hampir akhir tahun, pasti ada begitu banyak remembering stone yang dia lakukan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan akan ubah titik di mana kejatuhan akan menjadi kemenangan. Tuhan akan mengubah sebuah titik kelemahan akan menjadi kekuatan. Titik kehancuran akan menjadi pemulihan. Yang percaya katakan amin, saudara. The next, saudara, ada dua peristiwa penting dicatat di Alkitab mengenai Ebenezer, saudara. Jadi kalau Anda pelajari Ebenezer ketika Tuhan memberikan the stone of remembering ini, saya mempelajarinya, saya menemukan ada dua peristiwa tentang Ebenezer yang luar biasa yang kita harus ingat dan pelajari. Yang pertama 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 22. Ebenezer pertama nama tempat peperangan antara bangsa Israel melawan Filistin. Dan Israel mengalami kekalahan yang besar. Bahkan dipermalukan di hadapan bangsa-bangsa lain. Ketika saya mempelajari tentang kata Ebenezer, saya menemukan ada dua peristiwa yang sangat penting yang dicatat dalam Alkitab mengenai Ebenezer. Yang pertama 1 Samuel 4, di mana bangsa Israel mengalami kekalahan dan kekalahan yang fatal, bahkan dia dipermalukan. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan, tabut Allah yang merupakan lambang kehadiran Allah, yang melupakan motivasi yang sangat ajaib buat mereka semua, itu dirampas. Yang kedua, peristiwa besarnya adalah dua pemimpin rohani mereka yang mereka kagumi, namanya Hofni dan Pinehas mati terbunuh. Dan yang ketiga, imam besarnya mereka namanya Imam Eli, itu juga meninggal. So jadi ini adalah masa kelam bagi Israel. Masa yang sangat kelam. Sampai-sampai dalam 1 Samuel 4, 21-22 ditulis seperti ini. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya telah lenyap kemuliaan Allah dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas, karena mertuanya, suaminya mati semua. Dan dia bilang, saudara, sudah lenyap kemuliaan Israel. Sebab tabut telah dirampas. My question, kenapa ini terjadi? Tempat yang harusnya menjadi sebuah tempat kemenangan, justru menjadi tempat kekalahan. Bahkan kekalahan yang fatal sekali. Mengapa tempat yang dinamakan sampai di sini Tuhan menolong hidupku. Tapi sebenarnya kalau Anda tanya, Anda lihat sebelumnya, itu adalah tempat yang paling parah. Di mana kekelaman yang paling kelam di Israel, waktu mereka kalah dipermalukan, tabut dirampas, Imam Hofni Pinehas meninggal, Imam Eli sebagai imam besar mereka semuanya meninggal, saudara. Dan ini adalah hari yang menurut saya adalah hari yang kelam bagi mereka. Saya tahu masa pandemik juga masa-masa seperti itu. Banyak sekali orang-orang yang mati dan sebagainya, bahkan gereja kehilangan kemuliaan Allah. One of the reason saya nulis buku Living in Glory. Karena Tuhan ngomong, banyak gereja ngomong Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sini. Padahal aku gak ada di situ, nak. Bahkan suatu hari ketika saya doa, Tuhan bilang banyak orang ngomong aku tinggal dalam Kristus. Kristus ditinggal dalam aku. Padahal kata Tuhan, sejujurnya nak mereka cuma tinggal dalam gereja. Mereka tinggal di dalam pelayanan tapi mereka di luar aku. I'm shocked. Ada begitu banyak gereja ngomong kemuliaan Allah, kemuliaan Allah. Tapi mereka gak mencerminkan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah bukan just manifestation, but your life. Makanya hidup dalam kemuliaan Allah bukan hidup disertai dengan tanda mujizat. Tapi bagaimana hidup Anda seperti Kristus. Because Jesus is the real of glory. Ada amin, saudara. Buat saya secara pribadi, Yesus adalah kemuliaan itu sendiri. Bahkan banyak orang akhirnya ketika ada di titik terendah mereka meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kecewa, marah, dan merasa bahwa Tuhan gak pernah nolong hidup mereka. Mereka mengklaim firman Allah, kenyataannya Tuhan gak pernah nolong hidup mereka. Why? Berapa banyak orang Kristen klaim. Lihat mobil bagus dibawa, dia jalan pelan-pelan. Dalam nama Yesus suatu hari pasti milik saya. Dalam nama Yesus. Lihat wedok ayu dikit, dia inceng, dia bilang dalam nama Yesus. Pokoknya jadi pacar saya. Kalau jadi pacar orang lain putus dalam nama Yesus dan jadi pacar saya.
dan sebagainya. Saudara. Makanya saya sering ngomong sama orang perempuan, jangan bodoh jadi orang Kristen. Kalau ada tiba-tiba orang datang ngomong, kayaknya Tuhan ngomong kamu pacar saya, jodoh saya, calon istri saya. Nanti dulu. Kalau dia datangi encim-encim yang sudah tua, lalu dia bilang Tuhan ngomong supaya saya menikahi kamu dan menjagai kamu. Saya percaya, saya langsung berkati pemuda itu. Saudara. Dan saya ngomong kapan kamu merit, tak konseling, tak berkati. Saudara. Tapi kalau yang cantik, lalu semua itu mah nubuat bukan nubuat, saudara. Ada amin, saudara. Jangan suka buat-buat, saudara. Buat saya secara pribadi, banyak orang mengatasnamakan Tuhan. Dan ingat ya, belum tentu masuk surga yang kayak gitu. Karena Matius 7, 21, 22, 23, Tuhan bilang, "Enya daripadaku pembuat kejahatan. Aku sudah nubuat, aku sudah buat mujizat. I'm not interested dengan semuanya." Loh tapi kan pastor bergerak dalam supranatural. Saya ngajari keseimbangan kok, saudara. Karena saya tahu hidupmu bukan cuma supranatural, kamu hidup di dunia nyata. Makanya saya sering ngomong statement saya, the real of the Christianity, the life pastor is not in the pulpit. Tanya mertuanya, tanya istrinya, tanya anaknya. Dan kamu akan tahu bagaimana hidup mereka. Lihat pembantunya, bagaimana respon pembantunya sama mereka. Kebesaran seorang hamba Tuhan buat saya, bagaimana cara kamu memperlakukan orang yang paling rendah di dalam kepemimpinan Anda. Itu yang luar biasa. Jadi buat saya gak tertarik. Kalau orang ngomong, wah lu ngomong gitu karena lu gak pernah ngalami mujizat. Mereka, saya bersyukur sama Tuhan. Saya orang yang tepat ngomong, karena saya ngalami supranatural banyak, saudara. Kalau saya gak ngalami supranatural, saya ngomong gitu. Orang karismatik tingkat tinggi akan ngomong, iya karena lu ngiri gak ngalami. Nah kalau gini mereka gak bisa ngomong. Saya bilang, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan kasih kami keseimbangan, ngajar yang benar buat mereka. Jangan terkagum-kagum dengan supranatural. Kagumlah kalau hidup orang itu seperti Kristus. That is the goal of the Christianity. Ada amin, saudara. Saya secara pribadi gak mau ngomong diri saya. Nanti malam saudara saya akan ngomong tentang ini. Kalau Anda bisa datang malam datang. Saya kasih pesan yang penting, beneran. Bukan untuk buat Anda datang lagi. Tapi kalau Anda bisa datang malam ini datang lagi. Ada pesan sebelum saya mau pulang. Saya mau Anda jadi orang Kristen yang benar-benar benar, saudara. Supranaturalnya ada, tapi Anda juga jadi berkat. Karakternya juga bagus. Karena saya banyak lihat orang punya karunia tapi karakternya jelek, saudara. Dan Tuhan dipermalukan. Ini Ikabod, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Mereka kehilangan karakter Kristus dalam hidup mereka. Itu Ikabod, saudara. Saya berdoa supaya Anda jangan Ikabod. Pertanyaannya kenapa? Kok mereka kehilangan kemuliaan Allah? Titik yang harusnya jadi kemenangan. Tempat di mana Tuhan menolong hidupku. Justru terbalik jadi kekalahan. Karena Yesaya 59 ayat 1-2. Ini rahasianya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara aku dan kamu dua. Kejahatanmu dan dosamu. Jahat itu apa? Bukan nembak orang, bunuh orang, bukan. Tapi kalau kamu ngomongi orang itu jahat, saudara. Kamu fitnah orang lain, elek-elek orang lain itu jahat, saudara. Mana ada, saya mau nanya sama Anda, pernah gak Anda lihat? Tiba-tiba ada orang ganteng-ganteng, tiba-tiba dia ambil botol kayak gini, lalu dia, gini saudara. Lalu dia pukul-pukul, lalu dia ambil pisau saudara, dia tusuk-tusuk. Ada gak saudara? Ayo jawab saudara. Saya rasa gak ada kecuali orang gila. Tapi berapa banyak gereja kesurupan ngatain gereja lain terus saudara. Pendeta sama pendeta saling jelekin satu sama lain. Buat saya ya gereja yang kayak gitu, pendeta yang kayak gitu butuh pelepasan. Kalaupun kita lihat orang lain jelek, doakan mereka supaya mereka berubah. Bukan ngomongi orang. Belajar dari Raja Daud, dia gak berani ngusik Saul saudara. Karena dia tahu itu orang yang diurapi. One day kalau Tuhan izini saya khotbah tentang pengurapan. Saya menemukan di dalam Alkitab, Tuhan ngajari saya ada 3 tipe manusia berkaitan dengan urapan. Yang pertama adalah orang yang anti pengurapan. Yang kedua golongan orang yang mantan pengurapan. Yang ketiga adalah orang yang diurapi. Dan Tuhan kasih tahu kebenaran buat saya. Si mantan dan si anti selalu benci dengan orang yang diurapi. Dan berusaha untuk membunuh orang yang diurapi. Dan itu cerita tentang Goliat, Saul, dan Daud saudara. Daud orang yang diurapi. Si mantan marah, kecewa,
takut disaingi. Dan dia akan berusaha terus ngejar yang urapi. Dan akan dibunuh, saudara. Si mantan itu pasti iri dengan si yang diurapi. Dan itu yang yang Tuhan ajari tentang pengurapan. Lalu Tuhan bilang, apalagi yang anti pengurapan. Oh, dia akan bunuh semuanya. Yang mantan, yang diurapi, dia akan kejar dan bunuh. Karena dia anti dengan pengurapan. Tapi Tuhan bilang sama saya, nak, gak usah takut. Ada sebuah kebenaran yang kamu harus tahu. Baik si mantan maupun anti pengurapan selalu dikalahkan oleh orang yang diurapi. Ada amin, Sarah. Jadi gak usah takut. Kalau kamu ada dalam pengurapan Tuhan, mau si mantan, mau si anti dengan kamu akan mengalahkan mereka. Karena Tuhan ngomong, sebuah kebenaran yang aku kasih tahu buat kamu, orang yang dia urapi selalu mengalahkan orang yang mantan dan juga yang anti, Sarah. So kalau ada orang anti sama kamu, ada orang yang ngenyek kamu, fitnah kamu, ngucap syukur. Karena percayalah, Tuhan akan berperkara dalam kehidupan setiap kita. Dan kita pasti akan mengalami kemenangan. Amin, Sarah. Dosa apa yang membuat Tuhan sampai akhirnya Ikabod, kehilangan kemuliaan Allah? Ini dosanya 1 Samuel 2. Saya gak menghakimi mereka, tapi belajar dari kejatuhan mereka. Jangan kita ulangi. Kalau Anda baca 1 Samuel pasal 2, anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Itu imam, tapi imam yang busuk. Hidupnya gak benar. Banyak orang bisa berdiri di panggung ini. Tapi kalau hidupmu gak benar, percuma. Perbaiki dulu hidupmu, baru naik mimbar. Kenapa, saudara? Ikabod, kehilangan kemuliaan Allah. Anak Imam Eli, Hofni, Pinehas, orang Dursilah. Ayat 12, pasal 2. Tidak mengindahkan Tuhan. Gak ngajeni Tuhan, gak hormati Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan ngomong ini, Pastor, kalau aku lihat hidupmu, hidup keluargamu, aku benar-benar respect. Aku tahu apa itu hormat dengan Tuhan. Lalu saya bilang gini, gimana kamu mau ngalami Tuhan? Alkitab berkata, if you honor me, I will honor you, the Lord say. Kamu gak menghargai Tuhan. Kamu menyebut aku Bapak, mana rasa hormatmu akan aku? Kamu menyebut aku Tuhan, mana rasa takutmu akan aku? Wong kamu masih berani berbuat dosa, kamu gak benar, khotbah juga sembarangan, melayani sembarangan, asal-asalan. Anak saya sampai hari ini, hari Minggu kami gak pernah makan, kami puasa. Makannya nanti setelah selesai khotbah. Dan kami lakukan itu bertahun-tahun, belasan tahun. Anak saya kalau pelayanan tempat lain diajak mau makan, sarapan apa? Enggak, puasa. Kenapa? Dia udah terlatih dari umur berapa, saudara? Kenapa? Karena itu yang kami lakukan. Wow, main drum, gak ada tenaga kalau gak makan, harus minum susu dulu. Saya percaya pengurapan Tuhan jauh lebih hebat dari susu. Jauh lebih hebat dari roti. Ada amin, saudara. Saya berdoa supaya Anda menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Supaya kemuliaan Allah stay dalam kehidupan Anda. Bukan malah Ikabod. Banyak orang bisa khotbah di sini tapi hidupnya bohong. Ngomongnya gak benar. Dengan alasan hikmat. Saya bilang saya gak bisa terima hikmat. Cerdik seperti ular, tulus seperti mata. Gak ada. Tuhan bilang kalau iya ngomong iya, kalau enggak. Bohong dosa. Bahkan dikatakan siapa yang bapak yang suka membohong? Setan, saudara. Bapak dari salah bohong. Jadi kalau Anda khotbah, Anda ngomong integritas, Anda hidupnya bohong. Suka ngomongi orang, gimana Anda bisa khotbah? Anda aja hidupnya gak benar, saudara. Saya bukan sok benar, saya ngomong ini karena saya bertekad untuk melakukan firman Tuhan dan apa yang saya khotbahkan. Kalau kamu mau tanya hidup saya, tanya mama saya, tanya istri saya. Saya gak mau saya khotbah lalu istrinya ngomong, bohong, marah terus, ini terus. Gak benar, saudara. Tanya anak saya bagaimana hidup saya. Tanya mereka jam 12 malam saya berlutut, saya berdoa. Tanya hidup mereka. Bukan cuma ngomong, ayo kejar Tuhan, cari Tuhan. Kalau ngomong doang bisa, saudara. Melakukannya gak mudah. Jangan jadi orang dursila, tidak mengindahkan Tuhan, gak hormat sama Tuhan. Saudara tahu kenapa Tuhan menghormati saya? Because I honor Him. Saya gak akan pernah khotbah kalau gak mandi. Saya akan mandi dulu, bersihin dulu segala macam, sikat gigi dulu, ini dulu, bersihin semuanya. Orang ngomong, kenapa lu pakai putih-putih terus? Kenapa lu kalau naik mimbar buka sepatu dan sebagainya? Loh, saya gak ngerti, tapi saya punya cara sendiri untuk menghormati Tuhan. Saya punya cara untuk menghormati Dia. Saya datang kebaktian, sebelum kebaktian saya persiapkan. Kebaktian kami jam 9, tapi kalau Anda ke Palembang silakan. Jam 6 tanya mama saya sudah di gereja, saudara. Saya sudah berlutut di mimbar. Dan saya sudah ngomong, Tuhan kalau kau gak tolong saya khotbah, saya gak mampu.
Kenapa ya Pastor Robert sebelum khotbah pasti berlutut terus. Saya bukan cari action atau cari posisi yang enak supaya difoto masuk Instagram bagus, kelihatan rohani. Tapi saya ngomong, Tuhan kalau kau gak tolong aku gak bisa. Saya gak bisa tanpa Tuhan, saya butuh engkau Tuhan. Saya gak bisa ntar ngomong, saya gak peduli. Saya bilang Tuhan kalau kau gak tolong, kau gak sama aku. Habis aku Tuhan, aku gak bisa. Kalau Anda cuma mau dengar khotbah bagus di YouTube banyak. Dari pengkhotbah nomor 1 dunia ada semua. Saya ngomong mereka gak butuh itu, mereka ketemu Tuhan. Saya khotbah, saya cuma minta satu sama Tuhan. Habis saya khotbah, kamu makin cinta sama Tuhan. That's it, selesai. Saya gak minta aneh-aneh. Kamu kenal Tuhan, kamu ngalami Tuhan, kamu makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bukan, habis itu ikut follower Pastor Robert jadi ini. Enggak. Saya menghormati semuanya. Saya mengindahkan Tuhan. Saya gak mau jadi orang Drusilla. Ayat 13 mereka melanggar batas hak imam. Ada batas-batasan. Kamu boleh tanya semua orang. Mereka bilang, wah Pastor Robert nih all in ya. Pelayanan di VCC, bahkan sampai doain orang, doain perusahaan mereka, doain ini. Saya bilang saya gak lakukan itu sebelumnya, kecuali bapakmu yang suruh. Loh serius. Jadi kalau saya datang ke perusahaan Anda karena bapakmu yang suruh. Dan saya ngomong sama mereka, I do this because my covenant with your dad. Bahkan mereka ngasih saya persembahan, saya bilang, gak usah. Saya ada 2 syarat, saya bilang 1, saya bukan dukun. Loh, kemarin saya barusan doain orang, saya belum lapor sama pastor. Orangnya baik sekali ngasih saya persembahan, saya pulangin. Saya bilang thank you ya, bukan saya gak mau terima persembahanmu. Saya bukan dukun yang datang jampi-jampi lalu semprot-semprot. Gitu, habis itu saya dapat angpau saudara. Saya ngomong gini, saya gak ngomong itu salah. Kalau Anda mau hormati hamba Tuhan, berkati hamba Tuhan silakan. Tapi saya ngomong, gua nih uncle beda. Masa uncle datang ke rumah ponaan, minta uang ponaan gitu. Nilai saya beda. Nanti khotbah malam saya akan ceritakan tentang itu semua nanti. The karakter daripada Jesus Christ. Dan saya ngomong, kalaupun kamu maksa ya 1, saya akan terima uangmu kalau kamu sudah minta izin sama pendetamu. Saya khotbah di tempat gereja besar, dia kasih saya berlian, dia kasih saya uang, saya ngomong, udah ngomong belum sama pendetamu? Kalau enggak, gua enggak akan terima. Wah Pastor Robert sombong karena kaya raya. Enggak, saya butuh duit, saya manusia masih butuh duit. Tapi saya enggak lakukan itu, karena saya tahu orientasi pelayanan kami bukan uang, saudara. Ada amin, saudara. Hanya imam berapa banyak orang yang datang sujud di kaki kami, mau kasih persembahan. Saya mau, enggak ada ceritanya kayak gini, kita bukan Tuhan. Kita enggak suka digituin, saudara. Ada amin, saudara. Saya bukan tipe orang kayak gitu. Saya ngerti batasan-batasan saya. Saya mau sama Anda, kalau bukan bapakmu yang nyuruh, gue gak akan datang. Karena gue kasih ini khotbah di gereja, bukan doain perusahaan Anda. Saya juga gak mau, karena ini perusahaannya gede, saya datang. Ini kecil, enggak, saudara. Because of your death, saya lakukan itu. That's it. And I never expect anything. Saya ngomong saya lakukan dengan tulus. Because of your death. Mereka kaget, saudara. Saya bilang, gua gak mau buat malu pendeta. Karena terlalu banyak pendeta mencoreng. Dan akhirnya orang ngomong, wah enak jadi pendeta. Wah makan perpuluhan, makan persembahan. Saya gak mau. Dengar ya, gak semua yang Anda dengar dan lihat itu benar. Masih banyak pendeta yang benar. Masih banyak pendeta yang punya integritas. Ada amin, saudara. Jangan melanggar batasan-batasan. Hobni, Pinehas, begitu orang mau mempersembahkan yang terbaik dia ambil. Nah ini melanggar, saudara, kejahatan buat Tuhan. Makanya ikabot, saudara. Saya ngomong kalau pendeta, kamu ngomong duit terus. Lalu habis itu apa-apa duit, doai orang duit, semuanya ikabot kamu. Karena motivasimu duit. Saya gak menghakimi siapapun, yang tersinggung ya urusan mereka. Saya cuma ngomong sama mama. Saya cerita, Mak, tadi saya doain orang ini mau kasih persembahan. Lalu apa yang kamu lakukan? Ya seperti biasa, Mak, saya gak gampang terima persembahan orang. Ada amin, saudara. Kayak saya doain, saudara, Pastor Irawan atau Pastor Ronald. Lalu saya bilang, angpaunya mana? Dan mereka akan bilang, oke deh, gua hitung. Lalu lu sewa berapa semalam di apartemen? Mateng gua, saudara. Ngerti, saudara? Dalam hidup ini harus ada take and give. Ketika orang berbuat baik sama Anda, berdoa mikir sama Tuhan, what should I do? Jangan cuma mau terima. Kamu tahu, kami sama mama sebelum pulang pun mikir, Tuhan,
Kami bentar lagi balik, apa yang kami bisa kasih yang terbaik buat gereja ini. Karena gereja ini juga sudah memberkati kami yang terbaik. That is our mentality. Selalu mikir, Tuhan, aku bilang sama JJJ, ini minggu terakhir J, kita pulang habis ini. Kamu mainlah. Oh ya Dad, siap Dad. Karena kami mau. Istri saya tadi mau nari, cuman gak mungkin sendirian. Kalau ada penari, kalau Bu Gem mau nemeni mungkin malam ini berdua mereka nari. Cuman gak ada sparring partner gitu. Atau Pastor Shani mau nemeni. Karena kami berempat semua, kami kemanapun kami melayani bersama. Karena kami seperti Joshua, kami bergandengan tangan berkata, as me, as my family, we will serve the Lord. Ada amin, Sarah. Ingat ya, jangan melanggar batasan-batasan. Saya hormati orang-orang ini baik semua sama kami. Dan saya ngomong, kalian sudah terlalu baik. Saya tahu kalian support my mom, doain my mom semuanya, thank you so much. Dan buat kami ya, enggak sebuah keharusan. Saya pernah khotbah di pemakaman. Saya pernah khotbah di beberapa tempat, saya khotbah di sini. I never expect anything. Karena buat saya, melayani adalah sebuah anugerah. Kalau kita bisa nyampein firman Tuhan, kita bisa melayani, itu anugerah buat kita. Amin, Sarah. Saya ngomong sama mereka, dengar ya. Uncle datang untuk bless perusahaanmu. Nanti kalau kamu udah cuan, kamu mau traktir uncle makan, boleh. Kamu berkati uncle, boleh. Bukan sekarang. Saya gak mau terima berkat karena bisa doain kamu. Ada amin, Sarah. Karena saya tahu, semua Tuhan. Ada orang kami doain sembuh dan dia ngasih persembahan, saya bilang salah kamu. Pertama yang kamu kasih adalah ke Tuhan, ke gereja, bukan ke kita hamba Tuhan. Ada amin, Sarah. Banyak orang kaget, masa pastor? Lah iyalah. Tanya mama, banyak orang datang ke mama mau ngasih perpuluhan, ngasih kami. Saya bilang, perpuluhan ke rumah Tuhan bukan ke saya. Ke tempat kamu stay di situ, berkati gerejamu. Tapi aku kan didoai Pastor Robert, bukan pendetaku. Whatever. Saya lakukan doain kamu karena pendetamu yang undang saya. Ada amin, Sarah. Jangan keluar dari batasan-batasan ini. Bahkan yang lebih parah, Hofni Pinehas mengancam untuk melakukan kekerasan. Waktu dia ada orang mau mempersembahkan yang terbaik sama Tuhan, dia ambil dulu yang lemak, yang bagus. Dan dia ngancam melakukan kekerasan. Ya ini, Sarah. Apalagi ngancam pakai nama Tuhan. Tuhan ngomong kamu harus ngasih aku sekian, Tuhan harus ngomong kasih sekian. Gak boleh, Sarah. Ngerti batasan-batasan. Tadi Pastor Herman bilang, papimu, Pastor gak apa-apa aku basuh kaki, wes aku gak layak kamu basuh, udah pelukan aja. Saya bilang, wah ayolah Pastor. Saya bilang enggak lah, kita bukan orang kayak gitu. Yuk basuh ama, wajarlah ama, anggap aja mamamu. Tapi kalau saya ini adikmu, gak layak saya. Wes tak peluk dia maksa lagi, peluk kenceng lagi, paksa lebih kenceng lagi. Saudara. Ada amin, saudara. Loh karena semua yang kembali siapa? Tuhan yang dimuliakan, bukan kita. Saya ngomong, saya gak merasa pede, wah kalian beruntung saya khotbah di sini 6 bulan, enggak. Saya juga beruntung bisa kenal Anda, saya belajar banyak hal di sini. Nanti saya pulang saya bisa terapkan. Orang mungkin bilang, oh Pastor Robert tuh rendah hati, basa-basi. Enggak, ini beneran. Saya ngomong sama Amba, hebat loh. Kita doain ya Mak ya, nanti kita juga ngalami seperti ini. Loh kami sekian lama ya, kami itu sewa terus gedung. Kami gak pernah, tapi pulang ini saya sudah ubah mindset saya. Saya mau beli tanah, saya mau bangun rumah Tuhan. Ada amin, saudara. Duitnya dari mana gak tahu, pokoknya saya berdoa. Dan it will be happen. Saya ngomong sama Mama. Saya bilang pasti Mak, kita nanti didoain mereka, kita juga bisa bangun rumah Tuhan. By the grace of God. Ada amin, saudara. Yuk jangan memandang rendah korban untuk Tuhan. Dan yang lebih parah lagi Hofni Pinehas. Dengar baik-baik ya. Dia melakukan perzinahan. Dengan perempuan yang melayani di pintu gerbang kemah pertemuan. Di pasal 2 ayat 22. Itu sebabnya Ikabod, kehilangan kemuliaan Tuhan. Tempat yang harusnya menjadi tempat di mana Tuhan menolong dia. Menjadi tempat kekalahan yang fatal. Bahkan tabut Allah dirampas. Mereka mengalami kegagalan, mereka dipermalukan. Kenapa? Karena mereka melakukan hal yang gak benar di hadapan Tuhan. So saya berdoa supaya kita harus melakukan hal yang benar. 1 Samuel 7 ayat 12.
Ini peristiwa yang kedua yang terakhir. Yang pertama adalah peristiwa mereka mengalami kekalahan dan kekalahan fatal, dipermalukan sampai tabut Allah hilang, diambil orang. Kenapa? Karena ada penyebabnya. Karena Imam Eli, Imam Pinehas, bahkan imam besarnya Eli, bapak daripada dua imam ini, sebagai imam besar melakukan hal yang sama. Makanya dia gak berani negur, gak berani nasihati. Kenapa? Dia juga melakukan. Kalau saya paling berani khotbah tentang duit. Kenapa? Kalau Anda datang ke FGF Palembang, gereja kami, Anda cek ke pembukuan, Anda cek ke keuangan, sampai hari ini kami tidak nerima gaji dari gereja. Kami melayani secara volunteer di gereja. So kalau saya khotbah tentang uang di gereja, mereka tahu bukan saya sedang minta duit sama mereka. Di anggaran dasar, anggaran rumah tangga gereja kami, sinode kami, itu sangat bagus dan profesional. Saya sebagai gembala senior punya hak untuk punya fasilitas mobil, fasilitas rumah dan sebagainya. Dan itu diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga gereja kami. Tapi saya berkata, it's an honor. Bisa melayani bukan apa yang kami dapat dari pelayanan, but apa yang kami bisa kasih yang terbaik untuk pelayanan Tuhan. That is our mindset. Dan saya tahu ketika saya lakukan ini, saya bukan bodoh, saya pinter. Berapa yang sudah setuju? Kenapa? Gaji dari gereja terbatas. Gaji dari Tuhan unlimited, saudara. Ada amin, saudara. Jadi saya bukan bego-bego banget, saudara. Tapi bukan juga calak atau punya motivasi yang lain. Tapi saya tahu it's an honor. Bisa melayani Tuhan. Harus hidup tulus. Nanti malam saya akan jelasin tentang ini, saudara, karakter ini. Bagaimana hidupmu akan bersinar dan jadi berkat dimanapun Anda diutus Tuhan. 1 Samuel 7:12 ini kejadian kedua. Samuel mengambil batu, mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong hidupku. Nah, di tempat yang sama, tapi kejadiannya beda. Yang pertama kejadian di mana mereka kalah, dipermalukan. Kenapa? Karena ada orang yang gak benar. Hidup imamnya gak benar. Lalu kejadian kedua, Samuel mengambil batu prasasti tentang pertolongan Tuhan. Ebenezer yang kedua, bangsa Israel justru mengalami kemenangan yang dahsyat. Sebelum kejadian ini tabut dirampas, itu di pasal 5. Dan baru saja akhirnya di pasal yang ke-6, kalau Anda baca pasal 7 ayat 1, tabutnya tiba-tiba dikembalikan dari Kiryat Yearim, saudara. Dan akhirnya dikembalikan. Dan karena itu akhirnya mereka tidak mau mengulangi kesalahan mereka. Dan akhirnya mereka diberikan kemenangan sama Tuhan, saudara. 1 Samuel 7 ayat 3, ini menjadi sebuah rahasia kenapa tempat yang tadinya kalah, kehancuran bisa berubah because of this, saudara. Catat baik-baik ini pesannya, saudara. Pasal yang ketiga, di ayat yang ketiga, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh Israel, kaum Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Garis bawahi kata berbalik dengan Tuhan segenap hati. Apa yang membuat tempat yang adalah kekalahan, tempat yang adalah kegagalan, kehancuran bisa berubah menjadi tempat kemenangan? Karena yang pertama mereka berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan saya percaya di mana tempat Anda kalah, gagal, percayalah Tuhan akan balik kalau kamu bisa balik sama Tuhan dengan segenap hatimu. Lalu Anda baca lagi di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6 saya lewat, saudara. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka berpuasa, katakan berpuasa. Pada hari itu berkata, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Hal yang kedua bukan cuma mereka berbalik sama Tuhan, mereka mengambil sebuah sikap merendahkan diri dan berpuasa. Dan mereka mengakui kekalahan mereka. Mereka mengakui kesalahan mereka, mengakui dosa-dosa mereka. Banyak orang Tuhan gak bisa mengubah tempat kegagalan jadi kemenangan. Karena kamu gak pernah merendahkan diri dan mengakui apa yang menjadi kesalahan dalam hidupmu. Hari ini kalau Anda mau kegagalanmu diubah menjadi kemenangan. Kelemahanmu menjadi kekuatan. Bukan cuma berbalik sama Tuhan dengan segenap hati. Tapi merendahkan diri, berpuasa dan mengakui semua kelemahan dan kesalahan hidupmu. Maka saya percaya Tuhan pasti akan memulihkan. Ayat berikutnya ayat yang ke-8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, jangan berhenti berseru-seru bagi kami kepada Allah kami.
Dan kalau Anda pelajari semuanya, apa sih maksudnya semuanya? Saya mencatat saudara ada note yang paling penting. Yang pertama Samuel memperingatkan mereka, menegur bangsa Israel supaya bertobat. Yang kedua mereka bertobat, berbalik kepada Allah. Dan yang ketiga Samuel mendoakan mereka. Ini yang kami akan lakukan bagi hari ini buat gereja Anda. Yang pertama, saya sebagai hamba Allah memberikan pesan, menegur, menasehati, mengingatkan Anda. Dan saya berdoa supaya ayat yang kedua ini Anda yang lakukan. Maka semua dari Anda mulai merendahkan diri, berpuasa, berbalik kepada Allah dengan segenap hatimu. Mengakui kalau ada kesalahan demi kesalahan. Lalu yang terakhir, kami akan berdoa buat Anda. Ajaib ya Tuhan ya. Saya bilang Tuhan apa yang mesti saya lakukan? Ebenezer. Dan aku akan kasih tuntunan apa yang harus kamu lakukan besok kebaktian pagi. Dan ini guideline-nya. Kamu ngajar mereka, nasihati mereka, ingeti mereka, negur mereka. Lalu yang kedua mereka harus berbalik sama aku dengan segenap hati. Mengakui semuanya, berpuasa, merendahkan diri mencari aku. Dan kalian berkati mereka di dalam doa. Saya berkata keren juga Tuhan saudara. Ada amin saudara. Ini yang mesti kita lakukan. Nah kalau Anda percaya dengan sungguh-sungguh, berbalik dengan segenap hati, saya percaya dari tempat kekalahan akan jadi kemenangan. Dari tempat yang bukan apa-apa menjadi kemenangan yang luar biasa. Sebelum saya tutup, saya bisa mengundang para pastor di sini, selain Pastor Herman. Ya, pastor-pastor bisa maju ke sini, berdiri di depan sini. Saya mau menyampaikan firman Allah kepada setiap Anda. Ya. Pastor-pastor bisa di sini berdiri. Yang pastor di sini kan siapa-siapa yang pastor sini? Ada Pastor Irawan, lalu siapa lagi? Tim leader lah, hah? Pastor Matthew nggak datang, nggak apa-apa. Pastor Ronald, bukan? Katanya mau ditabisin, oh belum ya? Siapa? Roni. Oh Ronald Jenny, ya nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa lah. Ada pesan Pastor. Nah saudara, saya mau bagikan beberapa ayat saudara. Selain Pastor Herman dan juga Ibu Gem saudara. Yang pertama 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami minta kepadamu supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Saya mau nanya, kerja keras gak ini kira-kira saudara? Saudara saya gak lagi promosin dia karena apa, bukan dada bapak. Tapi saya ngingetin Anda bahwa semua pemimpin yang Pastor Herman sudah angkat di gereja ini yang menjadi sikap hati kita. Hormati orang-orang yang sudah kerja keras di antara kamu. Kenapa? Karena mereka memimpin kamu dalam Tuhan. Yang negor kamu. Supaya kamu menjadi sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih dan pekerjaan mereka. Ayat berikutnya, hiduplah selalu damai seorang dengan yang lain. Kami menasihatkan kamu, saudara tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Jadi kalau hidupnya gak benar, gak tertib harus diarahkan, harus ditegur. Hiburlah mereka dengan yang tawar hati. Bela mereka yang lemah sabar terhadap semua orang. Jangan merasa sombong, merasa kita bisa melakukan sendiri, nggak butuh pemimpin. Saya percaya di sini ada care share, ada pemimpin-pemimpin yang lain yang Tuhan percayakan, hormati mereka. Karena mereka adalah orang yang Tuhan pilih. Bukan untuk maksa supaya Anda hormat sama mereka, otoriter bukan. Tapi minimal yang pertama, mereka punya kelemahan pasti. Tapi yang perlu Anda lakukan adalah mendoakan mereka. Hormati mereka, respect, karena kita percaya kalau Tuhan yang ngangkat seseorang di gereja, itu bukan manusia, tapi Tuhan memakai gembala saudara untuk mengangkat pemimpin di tengah mereka. Kenapa kita mesti hormati mereka? Ini ayatnya, lalu saya akan tutup. Taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga atas jiwamu. Sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak membawa keuntungan bagimu. Saudara saya mau kasih tahu, Tuhan suruh saya ingetin Anda, perlu diingat kemenangan terjadi di Ebenezer itu bukan karena 100% Tuhan saja, tapi ada respon yang mereka lakukan. Ini yang dilakukan. Yang pertama, pemimpin, nabi, pengkhotbah, siapapun, mereka menegur dan mendoakan. Lalu mereka bertobat dan berbalik. Lalu yang ketiga, Tuhan turun tangan dan memulihkan. Saudara, kalau tidak ada 3 bagian ini, gak akan terjadi pemulihan.
Yang pertama, ada pemimpin yang Tuhan percayakan di gereja ini mendoakan saudara, memberkati, menegur, menasihati Anda. Lalu Anda mengambil kesimpulan untuk berbalik, bertobat, dan mengambil sebuah keputusan. Lalu baru Tuhan turun tangan. Jadi berapa banyak saudara yang sadar, setelah ini hormati siapapun yang Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin atas hidupmu. Karena Alkitab ngomong, mereka jaga-jaga atas jiwamu. Dan ini saya lakukan. Saya mendoakan banyak orang di tempat ini karena pemimpin saudara. Dan saya sangat menghormati. Dan saya berdoa supaya tatanan ini gak dilanggar oleh orang-orang. Banyak orang yang datang ini, kamu sudah ngomong belum sama papimu? Mungkin mereka bilang, Pastor Robert takut banget sih sama Papi Herman. Bukan, saudara. Saya ngerti aturan. Saya juga pendeta, saya juga gembala. Saya ngerti tatanan. Justru dalam kerajaan Allah kita perlu ngerti tentang tatanan. Ada amin, saudara. Protokoler itu penting dalam kerajaan. Ngomongnya kerajaan Allah, protokoler aja gak ngerti, saudara. Gimana tentang kerajaan? Kamu mana bisa di kerajaan semawe dewe, saudara. Gak ada ceritanya. Berapa banyak saudara yang percaya? Mulai hari ini saya berdoa supaya kita bisa sama-sama menghormati pemimpin yang Tuhan percayakan di level apapun. Dan saya percaya tempat yang tadinya kegagalan akan jadi kemenangan. Tempat yang kelemahan akan jadi kekuatan. Yang percaya katakan amin. Saya undang mama saya undang Pastor Herman, saya bisa undang Bu Gem. Dan kami akan berdoa buat saudara, memberkati saudara. Dan ada lagi pastor yang perlu diundang maju. Siapa? Saya nggak tahu, pokoknya siapa? Hah? Dia ngomong nih terus Roni. Ya sorry gak apa-apa, yuk kita sama-sama. Ini sebagai penutup saudara. Ebenezer, katakan sama-sama Ebenezer. The stone of help. Memberikan mereka dan kita pelajaran yang luar biasa. Apa itu pelajarannya? Ada dua saudara. Lalu saya akan tutup dalam doa. Yang pertama, kesusahan kekalahan mereka alami akibat meninggalkan Tuhan. Dan kembali mengarahkan hati kepada Tuhan, maka akan mengalami kemenangan saudara. The choice, pilihannya ada di tangan saudara. Ada dalam hidup saudara. Hari ini saya cuma berdoa buat keputusan yang benar. Jangan sampai salah. Saya berdoa hari ini. Kalau Anda berkata Tuhan, aku udah capek Tuhan hidup kayak gini. Saya berdoa hari ini menjadi the stone of help. Dan Anda berkata sampai di sini Tuhan menolong kehidupanku. Saya gak tahu apa yang Anda alami, tapi saya berdoa hari ini. Saya bilang Tuhan, Rebo saya pulang. Saya benar-benar berdoa. Sampai ketika saya pulang mereka benar-benar mengalami Tuhan secara nyata. Dan mereka akan berkata sampai di sini hari ini tanggal 23 jam 10 pagi ibadah di VCC. Ini menjadi remembering stone. The stone of help dalam hidupku. Tuhan menolong hidupku. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama. Thank you Lord. Thank you Jesus. Dengan cepat karena waktu, saya tahu waktu saya sudah habis. Tapi izinkan kami untuk berdoa, release the blessing for all of you. Termasuk dengan pemimpin Anda yang ada di tempat ini. Karena saya tahu Tuhan juga pakai pemimpin untuk mendoakan Anda. Samuel dikasih tahu oleh bangsa Israel, jangan berhenti untuk terus-menerus berseru kepada Tuhan untuk kami. Karena mereka tahu, itulah salah satu kuncinya. Kita gak bisa jalan sendiri, kita butuh orang lain. Karena kita makhluk sosial. Of course yang pertama kita butuh Tuhan. Tapi Tuhan juga pakai para pemimpin Anda untuk mengarahkan Anda, menolong Anda. Dan berjaga-jaga atas hidup saudara. Hormati mereka. Dan saya berdoa supaya hari ini the stone of help akan datang dalam hidupmu. Mungkin kamu struggling dalam keuangan. Mungkin kamu struggling dalam masalah family. Kamu struggling dalam masalah apapun. Pada hari ini saya berdoa the stone of help akan datang dalam kehidupan Anda.